Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Mursidi selaku Ketua Desa Wisata Ngelanggeran, Mas Lili sebagai bendahara. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semuanya ya, pengelola 10 desa wisata rintisan hasil klasifikasi 2022 yang saya banggakan. Kemudian yang saya hormati pula semua pengelola desa wisata Ngelanggeran ya, yang selama ini memang kami bersinergi banyak ya di Ngelanggeran. Bapak Ibu semuanya, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan pagi siang hari ini kita bisa menghadiri, bisa bersilaturahmi ya di pendopo Ngelanggeran dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang selanjutnya kami memohonkan pamit kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, karena pada saat yang bersamaan beliau ada tugas dinas ya, karena beliau masih baru begitu, beliau banyak sekali agenda kegiatannya, sehingga beliau memerintahkan kepada kami agar bisa mencukupkan begitu terkait dengan studi orientasi atau ngangsu kawuh begitu ya, terkait dengan rangkaian kegiatan selama 4 hari ya, ini hari yang terakhir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang dipetik di desa wisata Ngelanggeran. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sekali atas diperkenankannya begitu Pak Mursidi untuk menambah wawasan ya, karena perlu kami laporkan juga hasil klasifikasi 2022 kami ada 84 desa wisata. Ini yang paling heboh kata Mbak Lita dari provinsi, Pak Sleman itu paling heboh, banyak sekali desa wisata, apa tidak pusing Pak? Nah, begitu. Nah, termasuk ini desa wisata rintisan itu ada 33, Mas Mursidi, Mas Lili, kami sampaikan. Namun demikian yang bisa kami fasilitasi itu baru 10 desa wisata rintisan hasil klasifikasi 2022 ya. Ini masih tersisa 23-an begitu. Lah ini sudah kami pilih ya, jadi panjenengan semuanya itu termasuk desa wisata rintisan yang kami pilih ya, kami seleksi begitu, yang harapan kami nanti ke depan itu bisa lari lebih cepat begitu nggih. Kemudian Mas Mursidi, sebelumnya kami perkenalkan juga nggih, nama saya Muhari, walaupun sudah lama kenal nggih Mas Mursidi. Sudah lama sekali ya Mas Mursidi ya, termasuk guru saya juga pada waktu saya 2017 ya, awal-awalnya ketemu saya tinguk opo to iki ya, wisata itu opo destinasi wah, ini termasuk guru saya ketemu di Magelang begitu pada waktu itu terkait dengan pelatihan ya, pelatihan dari kementerian pada waktu itu ya. Kemudian saya perkenalkan ini yang pakai udeng ini ya, ini jadi Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita itu bergerak di bidang pariwisata itu pakai udeng itu sudah menggambarkan wah ini orang pariwisata. Nah ini Pak Unip ini ya, ini pendamping saya Pak Unip ya. Ini kemudian ada Mas Jun ya, mana Mas ya? Di belakang ya, di belakang Mas Jun ada Mas Farid ya, Mbak Fitri ada nih. Kemudian saya juga ditemani Saka Pariwisata ya. Ini yang selalu saya ajak kerjasama ya. Ini kakak-kakak kami. Saya manggilnya kakak walaupun anak-anak saya di kantor ya. Saya punya Cimaji Ajeng, punya Saka Pariwisata, punya ya, banyak sekali anggotanya. Ini ada berapa ya Kak ya dari Saka? Cuma berdua ya. Oh Kak lagi di belakang ya. Kemudian juga kami ditemani 5 mahasiswa magang begitu ya, dari API ya, dari API ada ya. Ini muridnya Mas Yitno. Iya, Mas Yitno kebetulan kan asli sini juga ya. Ya, API juga. Wah ya, alhamdulillah nih. Dari API mana, dari API? Oh ini di belakang. Nah ini
ini muridnya Mas Ino ya. Kemudian saya juga mengajak 2 mahasiswa dari jauh sekali ya, dari Universitas Pariwisata Jember gitu. Politeknik Jember ya. Ini Elsa sama Ima ya. Mana Ima mana? Oh, di belakangnya. Dan yang kebetulan ya, Ima itu nanti akan membuat laporan ya terkait dengan kegiatan apa namanya, pelatihan selama 3 hari 4 hari ini ya. Ini Ima sama Elsa ya. Ini kemudian siapa lagi yang belum tak kenalkan ya, karena tidak dikenalkan maka tidak disayang, begitu katanya. Sudah ya, kira-kira sudah semuanya ya. Sudah ya. Kemudian maksud dan kedatangan kami, Mas Bodidi, Mas Lili, nanti lebih ke sharing-sharing begitu, karena desa wisata Ngelanggeran ya itu termasuk di 100 top dunia ya, termasuk desa wisata Penting Sari juga ya. Di Indonesia ada 4 kalau nggak salah ya, di Bali ada 2, Pamuteran sama apa ya yang satu ya, kemudian yang di Jogja ada 2. Mana Mas? Panglipuran sama Pamuteran ya. Kemudian di Jogja ada 2, itu Penting Sari dan Desa Ngelanggeran. Nah, nanti monggo nanti sharing-sharingnya begitu nggih, terkait dengan kegiatan kita ya untuk menguatkan begitu nggih, menguatkan kelembagaan desa wisata Panjenengan semuanya di 10 desa wisata rintisan yang saya bawa ya. Nanti monggo ya. Nah, ini Pak Iksan ini Pak Kiai dari Melangi, Bapak kita juga ya, yang menggarap juga desa wisata religi. Nah, ini satu-satunya yang sudah apa Pak ya namanya ya, kemarin lama kita ya Pak ya berproses begitu nggih. Nah, ini kita sudah punya desa wisata rintisan religi, mudah-mudahan nanti akan cepat bergeliat begitu terkait dengan pengembangan wisata ya, khususnya di Sleman begitu nggih. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini Pak Mursidi kami laporkan ini didanai oleh DAK, dana alokasi khusus dari Kementerian Kraf ya, ini dari pusat ya, karena kalau APBD tidak mungkin di hotel gitu Mas Mbak gitu, Pak Isan nggak mungkin gitu. Nah, kita paling ya di kelurahan lah begitu gitu, karena ini dana dari kementerian ya kita sesuaikan lah begitu gitu. Itu selama 4 hari, 3 hari in class, kemudian 1 hari out class begitu ya. Kemarin sudah menerima banyak sekali ya pengetahuan, wawasan ya terkait dengan pengembangan desa wisata ya. Kita tidak usah apa ya namanya, yang penting mari kita apa namanya, kita rengkuh bareng-bareng ya, karena desa wisata itu pemberdayaan masyarakat begitu nih. Itu ya. Tidak perlu banyak-banyak yang bisa kami sampaikan ya, karena masih banyak acara ya. Nanti ada Mas Mursidi, ada Mas Lili ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya perlu diketahui juga, di desa wisata Ngelanggeran itu siapapun yang tinggal di sini itu nyun sewu bisa paparan semuanya ya. Kalau Mas Lili, Mas Mursidi ke luar kota mungkin ada Mas Sugeng keluar kota ada Mas Aris dan selanjutnya. Jadi semuanya bisa paparan, bisa menyampaikan materi apa toh isinya desa wisata Ngelanggeran dari dari proses sampai dengan sekarang ya. Jadi Bapak Ibu jangan melihat hasilnya dulu ya, prosesnya itu seperti apa ya. Mungkin itu lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Mas Lili dan Mas Mursidi ya, terkait dengan desa wisata Ngelanggeran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga khususnya Ngelanggeran itu sangat dekat sekali, maka dari itu monggo nanti kita bisa sharing-sharing. Kemudian Kelurahan Ngelanggeran ataupun di desa wisata Ngelanggeran ini terdiri dari 5 perdukuhan
Pedukuhan yang paling barat itu namanya Pedukuhan Karangsari. Itu kalau Bapak Ibu melintas mau ke arah Wonosari ada jembatan Kali Pentung, itu termasuk wilayah Langgeran ataupun di desa wisata Langgeran. Kemudian ke timur itu ada Pedukuhan Dugo, kemudian di sebelah barat kita itu ada Pedukuhan Langgeran Kulon, kemudian kita saat ini berada di Pedukuhan Langgeran Wetan. Kemudian yang di sisi timur selatan itu ada Pedukuhan Gunung Budak. Itu beberapa pedukuhan yang ada di desa wisata Langgeran. Jadi kami pengelola desa wisata Langgeran mengolah potensi-potensi yang ada di kelurahan ataupun di desa kami menjadi produk-produk, salah satunya produk daya tarik wisata. Kemudian cara kesimpulan nanti bisa disampaikan oleh teman kami Mas Lili Suharyanto, ini bendahara kami di desa wisata Langgeran, dan kemudian teman-teman yang lain ada yang saat ini ada yang di Loket, kemudian ada juga yang ada di Embung Langgeran dan di destinasi-destinasi yang lain. Ini bagian dari desa wisata kami di desa wisata Langgeran, seperti itu. Mungkin ini mengingat waktu Bapak Ibu, tentunya sekali lagi mohon maaf apabila di dalam kami menanggapi. Mungkin kemarin beberapa hari di hotel ya Pak, duduknya dan berhasil ada AC-nya, duduknya empuk. Sekarang kita kembali ke desa, ke kampung, lesehan lagi ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kelola Pansami untuk sharing-sharing katanya dengan pengembangan di desa wisata kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada kekurangan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara pariwisata, apalagi kami di Langgeran itu mempunyai banyak potensi objek daya tarik wisatanya. Jadi mungkin sedikit berbeda ketika dengan teman-teman di Sleman itu murni kegiatan desa wisata, adat budaya dan lain sebagainya. Nah, kami kebetulan di sini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gunung. Nah, kenapa kok kami basisnya adalah lingkungan? Karena intinya adalah bagaimana kami bisa mengajak seluruhnya, dan kami juga belajar bersama bagaimana alam ini tetap terjaga, tidak boleh rusak. Sehingga pariwisata itu ketika alamnya bisa terjaga, tidak boleh rusak, insya Allah pariwisata itu berkelanjutan. Nah, bahasa Inggrisnya mungkin teman-teman ini ngajari saya itu sustainable, jadi berkelanjutan. Nah, dan basisnya tentu siapa? Adalah masyarakat. Dan masyarakat mana? Ya masyarakat setempat. Nah, berarti masyarakat yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua yang ada di Langgeran inilah yang menjadi target utama pengembangan dan yang akan berdampak terhadap kegiatan pariwisata yang kita buat sebagai pengelola desa wisata. Itu sebisa mungkin bagaimana seluruh masyarakat, mungkin di sana dusun, satu dusun atau apa. Kalau di sini memang kami itu satu desa. Kebetulan di Langgeran menika punya luas 780 hektar luas wilayahnya Kelurahan Langgeran. Kemudian ada 5 pedukuhan. Dan di masing-masing pedukuhan alhamdulillah kami punya potensi dan punya ODTW, karena sekarang sudah menjadi objek daya tarik wisata di setiap pedukuhan dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.668 jiwa. Nah, menikah jumlah penduduk dengan KK hanya 760 KK kepala keluarga. Nah, itu Langgeran gambarannya seperti itu. Nah, kalau bicara Langgeran Gunung Kidul zaman dahulu tentu sangat berbeda dengan Sleman yang sangat kaya, airnya gampang dan lain sebagainya. Sementara saya junior masih SMP, menikah mulai diajak oleh Pak Mursidi, kemudian Pak Lurah, teman-teman, mungkin Mbak Ana mungkin lahiran 2000, jadi saat itu umurnya mungkin 1 tahun. Nah, karena kegiatan ini itu mulai dirintis mereka dari tahun 1999. Sekali lagi basisnya itu ke lingkungan. Kenapa kok lingkungan? Karena gambaran Gunung Kidul mereka ini kering, tandus, kemudian enenge gur watu kados ngeten niki watu asli, nggih mung gede-gede ngeten niki mboten enten toyone. Nah, ini menjadi PR besar masyarakat. Karena salah satu kebutuhan pokok masyarakat menika adalah
air. Nah, ini gambarannya. Kemudian ketika Bapak Ibu tadi di sini, apa yang disuguhkan? Ya sami, yo polowijo, yo kacang, yo nopo. Meskipun kadang kacangnya niki malah mungkin sebagian saking Sleman terus jenengan dahar melih nih. Karena Gunung Kidul lek tebas kacang niku nggih buat didol melih ten Piungan, aku lo ngambilnya dari Piungan. Jadi produk Gunung Kidul dijual di Sleman, Sleman ya antar lagi ke sini ya yang menikmati ternyata warga Sleman lagi. Nah ini potret kami di Gunung Kidul. Jadi kawasan yang sangat gersang, kemudian kados sakniki niku kemarau niku pun ketok lemah dono garing, betul enten tanduran sama sekali, air sangat minim. Itulah potret kami. Dan itu yang menjadi motivasi ternyata masyarakat di Ngelanggeran, senior-senior kami kados Pak Musiti, Pak Suranto yang dulu menjadi ketua Karang Taruna tingkat desa, niku pengen merubah wajah desanya dari yang secara konotasi negatif, wong itu arang adus, arang ngombe banyu resik, kemudian Gunung Kidul kan terkenal seperti itu, kemudian gaweane merantau kerja do buruh ke Jakarta, ke Batam, do jadi tukang bangunan, itulah Gunung Kidul. Nah, senior kami mengajarkan kami pengen merubah itu. Bagaimana konotasi negatifnya Gunung Kidul pengen dirubah mulai dari Ngelanggeran. Wajahnya Gunung Kidul itu mulai dirubah dari Ngelanggeran. Kebetulan lokasi Ngelanggeran itu sangat strategis karena kami salah satu menjadi pintu masuk orang dari Jogja naik ke Gunung Kidul itu lewatnya Patok. Nah kami di Kecamatan Patok jaraknya hanya sangat dekat dengan Jogja. Mungkin tadi Bapak Ibu karena pakai big bus ya, jadi butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Tapi ketika hanya pakai kendaraan mobil biasa, naik 40 menit, 45 menit. Pakai motor kalau saya ngelaju kuliah ke Babarsari ini kok paling selama menit tekan lewat Kalasan, bablas ya. Nah jadi sangat dekat. Dan potensi di Jogja juga sangat luar biasa. Karena nopo Jogja ini menjadi kota pendidikan di mana setiap tahun itu banyak mahasiswa baru yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga mereka itu bisa menjadi target kita, Pak. Kalau di desa wisata itu kan banyak program, kalau di kampus ya itu banyak program kayak makrab, nanti reunian, nanti program mahasiswa baru dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi target kita di awal-awal pengembangan kami di Ngelanggeran. Karena banyaknya mahasiswa baru sehingga itu menjadi target pasar baru. Karena ketika kita bicara pariwisata, apalagi belum terkemas dengan baik, bisa dimungkinkan orang yang datang ke tempat kita ya hanya datang sekali tok. Kemudian mereka tidak mau kembali lagi ketika memang secara kelengkapan baik potensi, sumber daya manusianya, sarana prasaranya belum lengkap, dimungkinkan mereka hanya datang ke tempat kita hanya sekali. Dan itu terjadi di kami. Nah, menikah, ini yang menjadi salah satu dasar pengembangan kami. Dari hal negatif pengen diubah menjadi positif, kemudian banyaknya target pasar yang bisa kami kelola untuk diajak melihat bagaimana Ngelanggeran seperti itu. Nah, program rintisan ini mulai digagas sekali lagi di tahun 1999, sekali lagi bukan oleh Pak Darwis, tapi dimulai oleh kegiatan Karang Taruna tingkat desa yang namanya adalah Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Nah, kegiatan Karang Taruna ini kegiatannya nopo? Nah, karena tujuannya adalah konservasi sehingga setiap hari libur, nah mereka kami itu diajak untuk bawa gasul, cangkul dan lain sebagainya untuk menanam pohon sepanjang gunung. Kemudian karena kami tidak punya uang untuk pengembangan kegiatan pariwisata, sehingga jalan ini mereka dirubah menjadi kebun pisang. Kemudian lapangan di atas ini juga jadi kebun pisang dan rumput gajah, kolonjono dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh kami dulu. Karena kami sama sekali tidak punya uang. Nah, karena minimnya hasil yang bisa dikelola oleh kami, sehingga organisasi ini pun juga pasang surut. Ada kalanya hidup, ada kalanya mati, ada kalanya pingsan. Jadi pingsan ki yo arep tangi memengen, arep angel banget digerak gitu.
Itu Karang Taruna, sini pemuda, sekundeles, digeplak-geplak, ayo bang, yes males. Sehingga kegiatan kami ini baru kami reorganisasi lagi setelah gempa Jogja tahun 2006. 1 tahun setelah gempa Jogja di tahun 2007 itulah kami, kalau saya junior, sudah generasi ketiganya, itu melanjutkan tonggak generasi kami senior-senior kami di Karang Taruna. Di tahun 2007 mulai dibentuk lembaga. Kami belum mengenal Pak Darwis karena kami belum bersinergi dengan Dinas Pariwisata waktu itu. Kami akhirnya membentuk lembaga yang namanya BPDW, Badan Pengelola Desa Wisata Ngelanggeran. Kami sinau dengan teman-teman desa wisata yang sudah berjalan, kayak Bubung Desa Wisata Kerajinan di Putat, kami datang ke sana juga untuk nelak ada ART ini kayak ngopo dan lain sebagainya. Kemudian kami bawa pulang, kemudian di sini dimusyawarahkan di tingkat masyarakat. Tapi sekali lagi karena tidak ada hasilnya, Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang juga eranya tapi lebih mudah. Dulu tidak ada hasilnya. Saya sudah ditunjuk sebagai bendahara 3 waktu itu. Di bawahnya bendahara 1 Pak Trianto yang sekarang sudah naik di pemerintahan desa, jadi kasih ulu-ulu. Saya jadi bendahara 3, setiap hari disetori oleh teman-teman selama 1 tahun itu untuk 15.000, 7.000, 8.000 1 hari, yang jaga 2 orang. Ini nanti bisa ketemu ada Pak Sutoyo, ada Mas Subadiman. 24 jam hidup Jogo Watu. Ngeloni watu 24 jam untuk duit pinten 8.000, 7.000, 15.000. Kemudian disetor ke saya sebagai bendahara. Nyoni, karena saya waktu itu masih bocah tahun 2007. Nyoh, iki setorane. Iki arek ngopo duit semene. Kemudian itu hanya dihimpun terus. Akhirnya karena minimnya juga pendapatan yang didapat, organisasi ini juga tidak berjalan baik. Nah, kemudian kami mulai berdiskusi dengan beberapa instansi termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kami disarankan untuk membentuk lembaga baru. Terangane PR kita dulu yang salah adalah memaksakan diri dengan kesadaran masyarakat yang belum ada terkait dengan pariwisata. Berarti modal utama menggerakkan kegiatan pariwisata itu adalah masyarakatnya. Nah, akhirnya kami membentuk lembaga yaitu Pok Darwis yang sampai sekarang akhirnya bisa bertahan, kelompok sadar wisata. Dibentuklah di tahun 2008 dengan ketua waktu itu langsung, wah ini ketua Salawase gimana? Jadi ketua Salawase kalau ini bendahara sak, wah tidak, kirangan masyarakat masih percaya kok diganti-ganti itu kirangan ngeten apa enggak. Nah, kemudian dibentuk lembaga Pok Darwis. Nah, disitulah kami merangkul seluruh masyarakat, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, calon-calon. Nah, calon-calon ini masih calon homestay, calon pedagang, calon pelaku kesenian, kuliner dan lain sebagainya. Semua ini calon itu kami masukkan ke organisasi Pok Darwis. Loh, kenapa kok dimasukkan? Karena mereka lah yang nantinya akan menjadi yang pertama kali akan kita ajak untuk sadar terhadap opo kuwi pariwisata. Nah, itu. Kemudian ketika kita sudah berhasil mengajak mereka, minimal rodo kroso, nek wong pingsan wis lekas tengel-tengel itu, ya mereka lah yang akan membantu kita sebagai narasumber nanti di masing-masing kelompok itu untuk ikut jawil, mulai mengajak masyarakat satu persatu. Nah, itu di tahun 2008. Nah, di tahun itulah kami mulai bergerak. Meskipun bidang kami di pariwisata, ternyata yang kami lakukan itu menjadi seorang pengrajin. Nah, jadi karena di sini banyak ditebak pisang, kami butuh modal keuangan sehingga kami menjadi seorang pengrajin proposal. Nah, jadi kami bergerak itu menjadi seorang pengrajin proposal dari tahun ke tahun, karena memang kami sangat minim sekali untuk pembiayaan. Nah, hasil dari panen pisang menika kita cetak, nanti di rental, di tempat rental kami pulang bawa fotokopian hitam putih dan lain sebagainya. Kami keliling ke instansi-instansi, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus yang ada di Jogja. Kami bawa lembaran menika hitam putih, Pak, kami tempel nunut di satpam.
di Mading kami keliling mengenalkan Langgeran. Pulau nuwun satu persatu, puskesmas dan lain sebagainya semua kita datangi. Motornya yang Indonesia, motornya dewi-dewi, bensinnya dewi-dewi, tidak ada yang bayaran. Ngerti piyambak wong entuke sedina wae gur 7.000 15.000. Orang mungkin begini ngragati pengelola. Semua bergerak. Ada yang ke Klaten, Jogja, Gunung Kidul, semua dimasuki. Tidak ada yang namanya Instagram, Facebook atau sekarang dulu. Nah, jadi benar-benar kita bergerak itu manual, mulut ke mulut. Harus ada niatan ikhlas. Iki tanggung jawabnya Dewi pengen mengembangkan desa, bukan untuk dibayaranku. Itu bukan. Waktu itu mau ngurung nganggo HP Android atau saat ini butuh paketan. Tapi kalau dulu kan HP ini tesih Nokia 2300 ini jadi cukup pulsa, SMS yang gratisan kan seperti itu dulu. Nah itu yang kami lakukan. Nah kalau Pak Darwis tentu Bapak Ibu sudah hafal karena sudah tadi pelatihan 3 hari. Jadi kelembagaan di tingkat masyarakat, nah, yang anggotanya yaitu para pelaku pariwisata. Nah kalau kami di Ngelanggeran, tugas Pak Darwis itu akhirnya telu. Mungkin beda dengan teori di kampus. Tugasnya Pak Darwis menikah 3 kalau di kami, bahasa lapangan. Nopo? Karena yang harus kita rangkul itu adalah masyarakat, Pak. Yang pertama mereka jadi provokator. Kita harus siap untuk menjadi provokator, seorang provokator untuk merubah pola pikir masyarakat ke pariwisata. Jadi setiap hari ini Pak, kita sebagai provokator di hati masyarakat. Nah, yang kedua kita juga sebagai motivator. Jadi jangan hanya manas-manasi, tapi juga harus bisa menyemangati, motivator. Dan motivator ini nanti dibagi, provokator ini juga dibagi. Kalau saya waktu itu juga sekolah seperti itu, masih STM-nya bangunan di STM Wonosari. Nah kalau Pak Mursidi menikah sebagai senior, masuknya ya di sesepuh di ketua adat, ketua keagamaan, Pak Dukul, Pak Lurah dan lain sebagainya. Kemudian kami sebagai pemuda masuknya di mana? Ya di komunitas pemuda, masuk di Karang Taruna, komunitas sepak bola, komunitas tenis meja, kami masuk di situ. Kemudian Pak Suranto gandeng senengi gitaran, masuknya di kelompok-kelompok kesenian, melu gitaran dan lain sebagainya. Kami tidak memaksakan diri kami, saya harus ngandani Bapak Kulo harus ngandani Pak Lurah, lah mental ngoprek bocah ya ngandani aku. Sehingga pembagian kerja waktu itu nggih sesuai kemampuan kapasitas kami waktu itu. Nah, yang terakhir apa? Sebagai fasilitator, kami sebagai jembatan antara masyarakat ke instansi dan antara instansi ke masyarakat. Karena kami sebagai pengrajin proposal tadi, kami menyampaikan usulan masyarakat, kami rangkum di dalam satu buku, kami sampaikan ke dinas responnya apa, kami sampaikan ke masyarakat. Ya itu yang kami lakukan terus menerus hampir 4-5 tahun. Nah kenapa kok 4-5 tahun? Karena kami baru dapat program pertama menikah ini. Yang pertama itu farm trip dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Itu gratis datang ke desa, bahkan masyarakat pengen semangate entuk tamu nyugui jadilah gopek degan gratis. Jadi modelnya tombok. Jadi harus swadaya. Kita harus siap mengeluarkan swadaya masyarakat untuk meraih hati calon wisatawan yang insya Allah nanti akan datang ke tempat kita. Nah, barulah di tahun 2011 kami mendapatkan program pembangunan pertama di bidang pariwisata. Jadi dari 2007 baru 2011 hasil proposalnya itu lewat PNPM Pariwisata, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata. Nah di tahun 2011 mungkin di Sleman waktu itu juga banyak yang dapat. Kami akhirnya dapat itu dan berturut-turut selama 3 tahun, 2011, 2012, 2013. Dan dominasi uang itu hampir 80% kita gunakan untuk pelatihan kapasitas SDM. Kenapa kok SDM bukan fisik, bangun gazebo, bangun toilet dan lain sebagainya? Karena modal utama kepengelolaan itu adalah tata kelolanya. Di tingkat masyarakatnya itu harus kuat. Kesadaran masyarakat di bidang pariwisata ini harus benar-benar kuat. Seperti bikin rumah mereka, pondasi ini harus kuat dulu. Betul ujuk-ujuk digendengi
Jadi harus dari mulai pondasi dari bawah, ini akarnya harus kuat. Nah itu yang kami lakukan selama 3 tahun dapat program PMPM nih kok. Setiap hari isinya pelatihan homestay, pelatihan kuliner, pelatihan manajemen keuangan, apapun pelatihan termasuk bahasa Inggris. Nah akhirnya kami sekarang alhamdulillah mahir untuk body language. Nah ini yang kami lakukan. Dan tingkat swadaya masyarakat sekali lagi ini harus besar. Nah, 80% untuk peningkatan kapasitas SDM dan sisanya 20% untuk peningkatan sarana prasarana. Diikuti 25% menika harus swadaya masyarakat. Berupa apa? Ya berupa tenaga, ya berupa istilahnya material. Itu yang kami lakukan. Nah, ini sudah tidak usah. Nah, kemudian di dalam proses pengembangan SDM menika yang paling penting salah satunya juga ini. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa nanti langsung mendampingi di masing-masing desanya seperti itu. Bagaimana kita menganalisa atau mengenali diri? Karena di Ngelanggeran dulu ya wis orang itu sudah terbiasa dengan seperti ini. Delok watu ya wis biasa, delok sawah garing ngono ki wis biasa, mboten enten apik-apike blas. Delok wong kejo plesung, orang main koyok tayuban iya wis didelok-delok dewi seperti itu. Tidak ada hal yang didapat, tidak ada istimewanya. Sehingga kami membutuhkan untuk menganalisa potensi. Nah kemudian gimana caranya untuk menganalisa potensi? Jadi saya lompat-lompat saja nanti biar disambung Pak Mursidi. Nah salah satunya untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi, sekali lagi kami di luar atau out of the box ya, jadi di luar kebiasaan untuk menganalisa potensinya. Nah yang pertama adalah kami menggunakan orang lain Pak. Karena ketika kami setiap hari wis ketemu ingin menyadarkan masyarakat yo niku wae malah wis ngerti kuwi bendino kok arep ngomong pendidikanmu STM kok arep ngomong ke pariwisata. Sehingga kami membutuhkan orang lain untuk mengajari masyarakat terhadap agar kenal terhadap dirinya. Yang pertama yang kami lakukan ini jadi hapus-hapusan. Kami mengundang waktu itu KR, Koran Kedaulatan Rakyat di Wonosari, di Terminal Lawas. Kami bawa uang hasil tabungan menikah 300.000. Kami datang ke sana, kemudian kami mohon izin, tolong Ngelanggeran menikah di foto, diliput, dimasukin di koran. Padahal waktu itu kami keliling ke berbagai instansi, orang nyebut Ngelanggeran itu judek. Ngelanggeran iki opo ngendi? Karena nyebut spelling ya, spelling Ngelanggeran kan susah ya. Ngelanggeran penak nek Sleman ngono penak. Ngelanggeran itu mungkin ada nyebutnya Langgeran ya, Plangkeran opo susah. Apalagi harap teko iki ngendi karena dulu ini aspal yang masuknya aja baru tahun 2012. Nah, bahkan listrik menika di salah satu RT menika baru masuk di tahun 2020 listrik utama. Nah, jadi kami itu berkembang itu belum diperhatikan pemerintah juga belum lama Pak. Jadi swadaya masyarakat itu yang harus besar. Rasa prihatin, niat tulus orang untuk berubah itu harus didasari dari hati masyarakatnya itu dulu. Nah karena kami itu tadi masih dipandang gini, bahkan nggak dipandang ya Ngelanggeran opo ya arep dene wong kali asat, arep dene yo males ya. Jalannya angel rusak. Saya sekolah SMP itu 7 kilo jalan itu jalan kaki masih SMP. Jalannya ngonjol lewat ngalas-ngalas itu lemah ya. TV juga belum banyak, harus dulu TV saya kumpulan di Sopo itu zaman saya sekolah, saya lahiran 91 gitu. Nah potensi, ngundang mereka datang ke sini, akhirnya kami dicetak di koran, ditulis di situ, ada fotonya gunung, Ngelanggeran layak dikembangkan sebagai desa wisata. Kemudian setelah dicetak seminggu jadi, dicetak kami ambil motornya pakai Supra, sampai sekarang motor saya juga masih Supra itu. Kami keliling sebar di rumah-rumah masyarakat ben diwaca. Wih, Ngelanggeran masuk koran, padahal kita yang minta. Apa itu Pak? Nah, kenapa? Karena masyarakat tidak sadar nek desa ini apik. Kita butuh orang lain. Nah, kemudian pas lekas gayeng-gayeng nih masyarakat dongen nah iki apa dan sebagainya. Kemudian kami bom lagi, bawa uang lagi ke Jogja TV, bayar 400.000. Karena kami sempat istilahnya yo di
disarankan oleh juru kunci, kowe iki ngopo cah enom-enom arep ngowak-ngowak adate desa. Nah, karena waktu itu yang bergerak ya cah-cah pemuda. Kami ingin mengenalkan Langgeran ben wong iki do teko rene, masyarakat sangat takut, wedi ketularan budayane, wedi engko ndak anake melu-melu agamane. Jadi wong monco gitu. Jadi banyak ketakutan yang terjadi. Sehingga kami waktu itu disentil oleh sesepuh juga, iki wis ora usah neko-neko, karena merasa muawai ada. Nah, kemudian kami akhirnya datang lagi ke Jogja TV karena gayenge koran itu tadi agar tidak hilang, momennya masyarakat mulai itu agar tidak hilang. Kami datang ke Jogja TV, bayar lagi 400.000 agar Desa Langgeran dimasukkan di TV. Nah, bayar kemudian diliput waktu itu. Kami umumkan di masyarakat, Pak Bu sesuk jenengan disyuting. Wah, acara apa? Sebenarnya disyuting jenengan nyandang sing apik. Do nyapu dan sebagainya. Akhirnya karena pengen masuk TV, bukan karena pengen bergerak di bidang pariwisata, karena pengen masuk TV itunya. Kemudian kerja bakti bersih-bersih, do nyewa sur, nganggo surjan, belangkon dan sebagainya. Luar biasa power dari televisi itu. Nah, setelah mereka diliput, ditayangkan, mereka baru iya ya, apik tenang ya. Lah dhewe iki nek tenan iki ya do ganteng-ganteng do ngene iki. Nek desane dhewe iki rame do ditekani wong iki terangane ya apik sing do dodol do payu dan lain sebagainya. Kami butuh orang lain untuk mengenalkan dan menyadarkan diri terhadap potensinya. Nah, berikutnya yang kami lakukan adalah terus-menerus mendatangkan praktisi pariwisata, baik akademisi, baik dinas pariwisata, sebisa mungkin selalu diundang ke desa kita. Kan ngeten iki, kan ceramah, kan cerita. Karena meskipun nek wong Jawa, alhamdulillah di sini itu tesih Jawa waktu itu adatnya masih cukup bagus. Jadi ketika kedatangan tamu minimal di uangke, di apa yang disampaikan niku di mirengke. Ora ketanggur bablas, tapi minimal semua orang diam mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, ketika yang bercerita saya, gimana wis mesti ora dirungokke. Nah, selanjutnya untuk menyadarkan lagi adalah mengajak masyarakat seperti ini. Kami datang ke Penting Sari, ke Kembang Arum, kemudian ke Kebun Agung, di Bantul dan lain sebagainya. Kami datang ke sana menyadarkan masyarakat, lho ngene iki lho janjane Guran Desa Wisata. Di Penting Sari disuguhi Punokawan, di pos ronda itu tek kemudian masuk keliling lihat opsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti makan di sana, jangannya waktu itu ikan asin, kemudian sayur godong tales, mereka lompong mereka di masyarakat. Kemudian ada budidaya jamur. Nah, di tempat sampingnya rumah Mbak Eni waktu itu di Sleman itu gitu. Kemudian masyarakat pulang ke sini, boleh, karena homestay ini waktu itu masih sangat sederhana, wong belum pakai kasur tapi masih pakai mendok. Nah, kemudian masyarakat baru tersadar di situ. Karena di Langgeran setelah gempa rumahnya mereka sampun tembok, ganti tembok semua. Gebyoknya udah dibongkar, udah diobong, udah diareng, udah didol. Karena ada instruksi pemerintah rumahnya harus tahan gempa. Itu jadi ciri khas Langgeran hilang setelah gempa. Nah, kan kok sekarang rumahnya tembok-tembok lagi, tapi sudah sekarang mulai divariasi dengan bata. Terus mengembalikan adat tradisionalnya, kealamiannya seperti itu. Itu yang kami lakukan. Nah, kemudian gali ide dan gagasan mereka harus terus menerus. Kami menyaring ide gagasan masyarakat setiap hari apa dan lain sebagainya, karena mungkin pikiran dari mungkin Mbak Indira, Mbak Fitri dan lain sebagainya itu beda-beda. Pak Mursidi juga berbeda dengan saya dan lain sebagainya. Jadi harus setiap hari menggali ide dan gagasan masyarakat. Kemudian menjaring semua ide itu harus selalu dibawa ke tingkat musyawarah. Jadi saya ringkes mau, jadi harus selalu dibawa ke tingkat musyawarah. Bisa di tingkat dusun, kemudian nanti ditingkatkan di tingkat desa, di Muslim Bangkal seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, menikah gambar-gambarannya ini potensi kami, tidak usah terlalu kami sebutkan. Nah, termasuk salah satunya menikah. Kalau di sana tentu salak dan lain sebagainya. Nah, kami juga merubah si coklat ini agar menjadi potensi ini juga cukup berat. Jadi ibu-ibu menikah, waktu itu kendala kami dengan ibu-ibu. Jadi pingin nenek ibu-ibu menikah, ya saat itu juga modal, sore ini kudu bali modalnya bahkan badi. Ya ini ora iso ya. Karena kita
penjualan kalau pariwisata itu bidang jasa. Kita memaksa ibu-ibu untuk ini selalu bertentangan. Akhirnya mereka penak milih bubak coklat di setor neng bakul, mulai nggawa minyak goreng, nggawa gereh. Nah akhirnya kami mendatangkan orang lain juga seperti LIPI, Perindakop, kemudian UNJ itu, Tata Boga untuk datang ke sini membina mereka untuk merubah potensi dari yang hanya sebatas ya produk lokal itu dijadikan barang jadi, sehingga nilai manfaat yang diterima masyarakat itu lebih besar. Baru dari situlah masyarakat mulai sedikit demi sedikit tersadar, oh ternyata luwih mbadani nek digawe ngene, digawe dodol, digawe ini luwih mbadani. Nilai jualnya di masyarakat juga lebih besar. Karena dari petani dijual ke ibu-ibu, ibu-ibu diolah, kemudian kadang sekarang sudah dijual dibeli oleh masyarakat sekitar sini untuk hajatan, untuk apa segala macam, semua membelinya produk PKK. Nah ini butuh proses yang cukup lama. Nah kebetulan di Ngelanggeran juga sekarang mengembangkan dua konsep kegiatan, yaitu desa wisata dan wisata desa. Kalau desa wisata tentu jelas semua hal menika akan berdampak langsung di masyarakat, karena nopo ada terjadi interaksi aktif antara masyarakat dengan wisatawan. Terus ada komunikasi langsung antara masyarakat dengan wisatawan menika. Ada homestay, ada sarana prasarana yang semua itu sengaja disiapkan. Menika desa wisata. Atraksinya sengaja disiapkan. Sing kudune biasanya nek gamel nika gur nek malam Selasa Kliwon misalkan. Nah, tapi karena ada wisatawan harus disiapkan dan setiap hari harus gamel. Nah, sehingga ada interaksi dan semua segala jenis prasarana menika sengaja disiapkan. Tapi kalau di Ngelanggeran ada desa wisata dan ada wisata desa, karena kami dulu sebelum menjadi desa wisata itu yang kami kembangkan adalah wisata desa atau objek wisata. Jadi orang hanya naik gunung, pulang, selesai. Homestay-ne nganggur, pajirone nganggur, sing dodolan ora payu karena sudah sanggup dewi-dewi. Kelompok ternak ya ora payu dan lain sebagainya. Sehingga sekarang kami lebih dorong orang itu membeli paket wisata yang terjunnya nanti ke pengelolaan desa wisata. Jadi mampir di homestay, homestay payu, kuliner payu, pajirune yo payu, kemudian yang jualan susu yo payu, gitu. Itu yang kami kembangkan di sini. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bergerak di bidang desa wisata. Kalau Sleman jelas akan jauh lebih cepat larinya, karena di sana memang program desa wisata itu sangat potensi yang luar biasa seperti itu. Nah, ini beberapa gambaran struktur organisasi kami, dan mungkin ini beda di setiap wilayah, tentu beda. Nah, tidak usah. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kegiatan desa wisata mereka kok bisa bertahan lama? Yang pertama tentu membutuhkan komitmen. Kok komitmen? Karena itu tadi, ketika organisasi mereka tidak menghasilkan nilai, orang sekarang kan bicaranya nilai, aku butuh tukuan pulsa, tukuan bensin dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah komitmen, bukan hanya dari kita pengelola, tapi dari semua pihak, karena semua pihak itulah yang akan membantu kita sebagai Pok Darwis. Pok Darwis tidak bisa berdiri sendiri ngatik diri tanpa adanya pemerintah desa, tanpa adanya dinas pariwisata, tanpa adanya berbagai pihak luar, misalkan NGO, BUMN, swasta, akademisi. Kita harus bisa bersinergi dengan mereka. Dan bagaimana menjalin komitmen? Harus ada komunikasi yang berkelanjutan. Selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, meskipun hanya say hello, pripun Pak kabari, misalkan dengan dosen UGM, dengan apa, setiap hari harus menjalin komunikasi, misalkan atau seminggu sekali atau ada apa. Dan ketika ada acara di desa kita harus disampaikan ke mereka, siapa tahu mereka mau datang atau mau menyumbangsi pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membangun komitmen kebersamaan. Kemudian membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang menjadi rintisan, mereka harus melalui proses, tidak bisa ujuk-ujuk. Mungkin pulang dari sini, ya alhamdulillah langsung ditelepon 10 bis mas masuk. Itu mungkin ya kalau sekarang mudah, karena basisnya Instagram, foto titik diedit, wah, sing jadi wisatawan yang masyarakatnya itu wis lekas rame, itu boleh sah-sah saja seperti itu, karena itu adalah media kita. Bagaimana
oh terangane desa iki wis terkenal, padahal sing gamel iki ya wargane dhewe, sing delok wargane dhewe, tapi untuk membuat konten misalkan dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan waktu. Tidak, kita harus sabar, bertahap, prosesnya bertahap. Kemudian memerlukan usaha yang banyak. Usahanya apa? Ya swadaya pikiran, swadaya material. Nah, menika. Kemudian perlu pendampingan yang saya sampaikan tadi dan nah, salah satu hal yang paling penting adalah di sini. Bagaimana satu desa menika atau di sana satu dusun nopo satu RT itu harus dibangun dengan mimpinya itu harus sama. Nek mimpinya di Manggaran tadi di depan yaitu nopo mewujudkan desa wisata berwawasan lingkungan dan berbasiskan masyarakat. Jadi ada konservasinya, ada edukasinya. Nah, itu mimpinya. Karena setiap orang punya mimpi yang aneka ragam. Lah kepiye caranya membangun mimpi kalau di Langgeran? Ini jurusnya Pak Mursidi. Ada OAI. Ini untuk membangun mimpi. Omong-omong. Setiap hari kita mendekati orang lain itu selalu ngomong. Jadi pengelola desa wisata, jadi Podaris mereka jangan jadi orang yang pendiam. Bahkan iso ngomong dewi. Orang yang kancane ngomong dewi. Karena kita harus terbiasa ini menghadapi orang lain itu kita harus berlatih ngomong dewi. Di hadapan cermin misalkan ngomong dewi ngapal ke sabta pesona aman tertib bersih sejuk udara mata makanan dan lain sebagainya. Sambil nyanyi dan lain sebagainya. Karena numpak motor mau ngapal kita harus bisa ngomong-ngomong, belajar ngomong. Harus ketemu orang lain kita harus menyampaikan apa itu ini. Yang kedua adalah ameng-ameng, ngobrolin kali ngopi, ngeteh bareng, datang ke tokoh siapa, ke tokoh ini datang menjaring ide mereka, janjane kepinginane jenengan iku nopo. Kemudian kita juga menyampaikan keinginan kita itu ini. Nah disitulah kita akan ketemu diskusi. Jangan ketika kita kalau orang Jawa mereka mungkin Pak Kiai ini kan luwih ngertos deh. Nah nek teriki sing rada keras niku nek diuwong itu sebenarnya ya insyaallah nanti lama-kelamaan akan ikut arus kita. Jadi ketika dia kontra jangan dilawan dengan kontra juga. Tapi bagaimana kita harus selalu merangkul mereka, diajak ngobrol ngopi bareng, teko ning omahe mungkin sesepuh juru kunci yang bawa gula teh jagungan iki mbak kabari dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah iming-iming. Nah, iming-iming ini kita memberikan cita-cita kepada masyarakat. Kalau saya ke teman-teman muda, Dewi sesuk iki ora perlu ning Batam, ora perlu ning Jakarta, ora perlu ning Taiwan, cukup kerja ning desa insyaallah untuk hasil cerak karo wong tuwa iso ngopeni karo ngurusi wedusi dan lain sebagainya. Ini harus dijual terus-menerus agar mindset pola pikir masyarakatnya itu ke arah ke sana terus-menerus. Ini nggak boleh berhenti. Nah, ini harus disambung terus seperti itu. Nah, mereka kemudian sadar potensi sosialisasi jejaring kerjasama ini juga harus dibangun dan proses distribusi. Mereka nopo proses distribusi yaitu membagi tugas. Jangan apa-apa kok ketua nopo duit ya ketuane, belanja ke ya ketuane, ngopo-ngopo wis garap dhewe. Harus ada proses distribusi yang baik. Distribusi mereka terus ora kayak gajian nggih. Distribusi kok pas distribusi bayaran mboten, tapi distribusi pekerjaan, distribusi informasi mereka harus terbagi secara baik dan maksimal menika. Nah, kemudian yang selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan. Mereka dibangun lewat sekarang medianya WA, ada masalah harus segera dipecahkan. Kami ada evaluasi mingguan, mereka setiap seminggu sekali dengan pengelola embung, kemudian 2 minggu sekali dengan teman-teman Podaris pengelola lapangan, kemudian ada 1 bulan sekali itu forum homestay, kuliner dan pemerintah desa. Mereka harus terus ada forum evaluasi. Karena ketika ada permasalahan jangan sampai itu jauh melebar menjadi besar. Setiap permasalahan harus diselesaikan dengan mufakat, kemudian ditulis di notulen acara, disepakati bersama dan itu dijalankan bersama. Mereka itu yang terjadi di Langgeran. Ini gambaran kelompok-kelompok yang terlibat di tempat kami, kelompok tani, kelompok PKK dan lain sebagainya. Semua terlibat. Nah ini pola kerjasama yang ada di Langgeran dengan media, kemudian komunitas, akademisi, pemerintah.
swasta sangat banyak yang bisa terlibat di tempat kita, BUMN juga. Jadi ketika nanti Bapak Ibu keliling akan menemukan banyak bank, eneng Mandiri, eneng Bank Indonesia, eneng BRI, enten BPD. Nah menika ning boten saged digesek karena berupa plang. Jadi mereka semua masuk di. Nah kemudian ada yang lain itu seperti Pertamina, semua itu bisa masuk di pengelolaan desa wisata. Tinggal bagaimana pola kerjasama dengan mereka itu kita bangun. Tapi masalahnya kok mereka percaya dengan kita? Ya kita harus membangun diri dulu di tingkat masyarakatnya, kelembagaannya, agar mereka percaya dengan kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh mungkin dinas dan sebagainya, diberi bantuan jor-joran, ning sampai di tingkat masyarakat tidak bisa dimanfaatkan secara baik, nah mungkin mereka juga akan kecewa, bahkan akan menyampaikan itu kepada sesama CSR. Kalau di Jogja mereka tim CSR-nya itu dari Gusti Bendoro mereka biasanya membawa para CSR itu akan datang ke desa itu menyampaikan bro ini Langgeran butuh ini. Ketika kita mengecewakan salah satu pihak, itu akan sampai di semua pihak dan itu akan membatasi kerja kita dengan berbagai instansi itu bekerjasama dengan mereka. Jadi yang sekali lagi yang dibangun, yang ditekankan adalah bagaimana di tingkat masyarakat itu harus sama, visi misinya sama, keinginannya sama, sehingga cara kerjanya sama, pertanggungjawabannya pun juga baik. Nah sehingga semua pihak itu nanti akan dengan sendirinya datang, aku PU ngaspal, Dishub bikin plang, itu akan dengan sendirinya akan mengikuti. Ketika kita bisa secara diri di masyarakat menunjukkan kepada mereka, loh ini loh saya bisa, ini loh saya mampu. Mereka itu yang terjadi di sini, dan ini gambarannya teman-teman dari Universitas Diponegoro kemarin membuat pola. Ternyata Langgeran yang dulu itu dipandang sebelah mata, sekarang semua pihak sudah pengen terjun membantu Langgeran. Kalau dulu kami menjadi seorang pengrajin proposal, nah sekarang kami tinggal nututi, istilahnya seperti itu, ditawari misalkan ke sana, Mas saya kenalkan dengan ini. Kalau sekarang sudah seperti itu, Mas saya kenalkan dengan ini, mungkin cocok dengan Langgeran. Kalau dulu kan kami harus nyari sendiri, tapi sekarang kami banyak link kerjasama yang itu sangat mudah bisa kita akses seperti itu. Ya ini gambarannya. Jadi ampun loyorin, ampun pingsan, nah itu jadi kita harus tetap semangat. Nah ini gambar-gambarannya kami di Langgeran menikah, dan aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan menikah memang harus selalu menjadi roh kita di kegiatan Pok Darwis. Sampun apal nggih? Nggih. Nopo coba? Nah ini karena kita sama-sama Pok Darwis. Nah nggih, lah nek coba kalih mau nyenten iki nggih. Gampang. Nopo? Man, tertib, bersih, sejuk, ramah. Nah, saat ini bareng-bareng karena kita ada dari gunung. Coba setunggal, man, dua, tertib, tiga, bersih, empat. sejuk, indah, ramah, kenangan. Oke, 100. luar biasa. Mau coba? Kemarin nyanyi gitu? Oh, sih. Saat ini pengen nyanyi betul? Oh nyanyi, oke siap nyanyi. Aman, tertib, bersih, sejuk dan indah. Oh. Ramah dan kenangan. Wah. Pak Presiden menika iki. Nah, mereka juga ketua Forkom di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi hal-hal seperti itu luar biasa. Nek wingi sing diajarke apa naik-naik ke puncak gunung? Oh, nggih, monggo sareng-sareng. Ben mboten ngantuk. Setunggal kali 3. Lah iki pingsan iki. Iki pingsan iki. Oke. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.
begitu panjang perjalanannya tidak hanya ujuk-ujuk sudah ditekani, ternyata dibalik nama Ngelanggeran yang sudah dikenal di mana-mana ada sejarah panjang yang harus dilalui, sehingga ini membuat kita yang nanti dari rintisan desa wisata ini pengennya orang ujuk-ujuk, syukur bisa ujuk-ujuk, tapi dari cerita itu kan tidak mungkin, kita harus memang berjuang. Bahkan mungkin yang paling berat adalah membuat kesadaran di sekitar kita seperti yang tadi disampaikan. Begitu, jadi mungkin bisa gitu, suatu saat misalnya kita dari karena kita gini Pak, di paduan kami ada, kita berbasis konservasi anggrek sebenarnya, terus kita basiskan dengan budaya, terus teman kita ketuanya sering link ke sini Pak Lentu, Pak Warjono dari FPL Palem. Nah itu ajak teman yang sini yang sering link ke sini. Nah itu nanti kita mohon bagaimana menggugah kesadaran masyarakat. Mungkin suatu saat kita yang kesini bersama teman-teman, atau nanti kita bisa kerjasama teman-teman yang dari wisata Gunung Purbo ini bisa membantu ke sana. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi niki belum merasa pun diparingi kata sangat niki wau nggih. Kalau bicara di Melangi itu sebenarnya kalau soal pengunjung sudah bagus, bahkan di saat-saat tertentu itu banyak sekali. Nah ini dari belajar dari pemaparan tadi itu kita sudah mendapatkan banyak sekali. Cara kula dhewe nggih wong dikai akeh kok mboten dan nyaosi gitu. Nggih nuwun sewu nggih menika kula ngertos menika niki prayogi dipun damel tempat ibadah rakyat sederhana nggih. Niki awale beli terus pakai kaitane maka didamel mawon sing alamiah kados digambar kados ngeten iki. Nun sewu lho niki nggih. Niki wau kula pun diparingi karo sangat pun saya sangat kula hirup pikuke jenengan awal dumugi sak menika pun saged mangke mbok bilih keranten desa wisata kula menika kita menika lain nggih peminat khusus, sehingga mungkin memang tidak bisa semua diterapkan, tapi banyak hal tadi saya serap itu sangat manfaat bagi kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang kedatangan kami di sini, kami merasa mendapatkan banyak hal. Kalau masalah kenangan nggak usah khawatir Mas, jadi saya sangat terkenang. Nah selanjutnya di sini kami perlu mendapatkan tambahan masukan. Jadi di wilayah kami itu di samping religi kan ada wisata alamnya sebenarnya. Cuma permasalahannya sebenarnya bukan masalah, cuma bagaimana nanti ke depan baiknya. Itu kita itu seperti yang Mas tadi sampaikan bahwa mungkin karena di masing-masing wilayah kita itu ada adat istiadat, walaupun itu menjurusnya istilahnya masuk ke budaya mungkin ya. Tapi kan yang namanya adat istiadat ini mungkin di wilayah kita masing-masing, jadi bentuknya sendiri-sendiri untuk masalah adat ini, yang mungkin ini bisa jadi keunikan tersendiri. Akan tetapi dalam kita yang masih kategori rintisan ini, itu kita memang ada sesuatu yang mungkin perlu kita siasati, bagaimana sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita itu tidak alergi ketika mendengar pariwisata. Jadi karena orang-orang tua sesepuh itu masih ketika mendengar pariwisata itu terus langsung melihat Bali. Nah, asumsinya seperti itu. Sementara di wilayah kami itu kan
namanya aja yang sangat yang disampaikan Pak Yai tadi, yang sudah banyak pengunjung setiap harinya itu kan kaitan sama religi. Jadi kita memang walaupun sedikit tapi itu kami perlu masukan bagaimana caranya untuk kita itu yang namanya wisata itu untuk menerangkan ke sesepuh kita itu seperti apa itu. Di sana dituangkan, diperbolehkan di dalam satu pedukuhan sih Pak, itu membuat desa wisata, kalau nggak salah seperti itu. Tetapi kami dari awal itu katanya dengan pengembangan desa wisata kami melibatkan seluruh potensi-potensi yang ada di desa kami, sehingga kami memetakan potensi-potensi yang ada di desa kami seperti yang disampaikan Mas Lili tadi. Terlepas dari itu, tentunya tidak mungkin juga di dalam mengidentifikasi potensi, termasuk mengidentifikasi sumber daya manusianya, itu tidak semulus apa yang Bapak Ibu bayangkan saat ini awal-awal. Karena apa? Menyatukan visi misi sudut pandang dalam satu wilayah pedukuhan saja ataupun wilayah etnis saja tidak mudah. Dalam satu keluarga saja tidak mudah. Itu pasti. Karena apa? Yang harus kita pahamkan bahwa kami berupaya berusaha untuk bagaimana seluruh warga masyarakat, termasuk mungkin tidak hanya dalam satu pedukuhan, tetapi seluruh warga masyarakat itu bisa memahami kaitannya dengan pengembangan pariwisata yang ada di Desa Ngelanggeran. Nah, itu semua yaitu tadi kami mencoba terus-menerus bekerjasama dengan pemerintah desa tentunya. Pemerintah, karena stakeholder kami adalah salah satunya adalah pemerintah desa. Hasil kesepakatan musyawarah di dalam musyawarah desa itu yang kami lakukan, termasuk pengembangan desa wisata. Kaitannya apakah ada mungkin dalam satu wilayah pedukuhan ataupun mungkin dalam satu wilayah kelompok itu tidak setuju ataupun kontra, itu pasti ada. Tetapi bagaimana kami berusaha untuk memanajemen kaitannya dengan, kalau istilah kami adalah manajemen konflik di dalam pengelolaan desa wisata. Kami berusaha terus melakukan pendekatan, kemudian menyampaikan rumah besar yang kami rencanakan kaitannya dengan pengembangan desa wisata. Tentang kepariwisataan, kebetulan di desa wisata Ngelanggeran ini sedikit saya sampaikan, tentunya warga masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat secara langsung mungkin seluruh warga masyarakat itu ataupun sebagian warga masyarakat bisa terlibat menjadi petugas-petugas yang ada di lapangan sebagai pemandu, petugas parkir, petugas keamanan, petugas loket, manajemen dan sebagainya. Tetapi kami tidak mungkin seluruh warga masyarakat yang ribuan orang itu kita libatkan secara langsung di lapangan. Tetapi bagaimana kami berupaya agar kegiatan pariwisata di desa kami itu bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat di desa kami. Akhirnya apa? Salah satu yang kami lakukan adalah biar tidak menjadi kecemburuan istilahnya di kami. Kalaupun itu tergantung nanti sistem kemudian kesepakatan yang kita buat di wilayah kita masing-masing. Agar di wilayah pedukuhan masing-masing ataupun itu bisa mendapatkan sedikit banyak dari kegiatan pariwisata, salah satu yang kita lakukan adalah kita mendistribusikan hasil dari kegiatan pariwisata yang kami dapatkan. Misalkan pedukuhan 1 sampai 5 itu kita buatkan nomor rekening, kemudian setiap bulan kita transferi kaitannya dengan hasil dari kegiatan pariwisata. Itu kalau kegiatan pariwisata sudah berjalan. Kalau belum, memang itu tadi susah dan tidak mudah. Pro kontra pasti ada. Yang terpenting kuncinya adalah komunikasi yang berkelanjutan. UMR kalau kita kumpulkan, mungkin dalam 1 bulan kita ada kegiatan berapa kali ataupun menjadi petugas parkir berapa kali masuk dan sebagainya, nanti bisa ditambahkan Mas. Secara
hasil itu sudah melebihi dari UMR khususnya di Gunung Kidul. Ya, berbeda dengan Sleman. Kalau Sleman lebih tinggi lagi ya Pak. Kalau betul sakit goyah Pak Sleman. Intinya adalah pengembangan desa wisata, apalagi kita sebagai masyarakat pengurus jangan meninggalkan aktivitas kegiatan kita, kegiatan pokok kita. Sing tani ya tetap tani Pak, yang berkebun berkebun, sing ternak kambing ya tetap beternak, sing ingkang ternak ikan ya tetap ternak ikan. Jangan sampai aku jadi pengurus desa wisata wis aku tinggal leku tani, leku napa, lek ternak ikan dan sebagainya, jadi usaha berdagang terus ditinggalkan ampun ngantos. Kegiatan pariwisata di kami ini adalah istilahnya adalah kegiatan pariwisata pendapatan tambahan. Walaupun kadang-kadang ataupun bahkan sering kegiatan atau pendapatan tambahan itu akan melebihi dari kegiatan pekerjaan pokok kita. Itu yang harus kita sadari. Ampun ditinggalkan gitu. Karena yang kita jual itu justru aktivitas kegiatan masyarakat, kelolaan Tanjakan Sami. Kalau kita konsepnya adalah desa wisata. Berbeda dengan kalau kita mengelola objek, teman-teman. Kemudian katanya dengan adat budaya, adat budaya menyadarkan tokoh-tokoh. Memang tadi disampaikan juga, ada pertanyaan juga bahwa perlu kita pahamkan juga kepada masyarakat kita. Kaitannya pariwisata itu kan ada konsep pariwisata berbasis alam, konsep pariwisata desa wisata berbasis budaya, ada konsep desa wisata berbasis kuliner, ataupun pariwisata desa wisata berbasis kerajinan. Kita sepakat desa wisata kita itu, kalau bicara desa wisata itu yang kita jual adalah aktivitas kegiatan, salah satunya adalah kegiatan atraksi budaya yang kita punya. Yang kita punya, termasuk di Bali ya, biarkan saudara-saudara kita di Bali itu menjual aktivitas kegiatan ataupun daya tarik wisata yang ada di Bali. Mohon maaf, ya, mungkin berbeda dengan di Jogja ataupun di tempat kelolaan Tanjakan Sami kaitannya dengan konsep pengembangan pariwisata. Kami sendiri menyadari bahwa nanti kalau sudah banyak pengunjung wisatawan, baik itu wisatawan domestik apalagi mancanegara, mohon maaf ya, biasanya kalau orang mau berwisata itu kan mereka memahami tempat wisata yang akan dituju. Tempat wisata yang akan dituju itu tempat wisata apa? Apakah tempat wisata alam, budaya, ataupun religi? Otomatis orang yang mau datang itu sudah akan menyesuaikan dengan mereka yang akan didatangi. Jadi homestay di desa wisata kami adalah rumah warga masyarakat yang mereka kita harapkan bisa menyisihkan minimal satu kamar sampai 5 kamarnya untuk ditinggali wisatawan yang menginap di desa wisata Ngagran. Kemudian ya wisatawan yang menginap itu satu atap dengan CP milik rumah. Kembali lagi, konsep desa wisata adalah yang kita jual adalah interaksi seperti konsep CBD itu tadi. Kita harapkan masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan wisatawan, salah satunya di homestay. Ya, kebetulan kalau di Ngagran itu sudah dari awal itu sudah kita sepakati bahwa homestay yang akan ditinggali oleh wisatawan yang mau berwisata di Ngagran itu adalah rumah tinggal warga masyarakat. Yang kita jual apa? Yang kita jual mahal ya interaksi itu Bapak Ibu. Yang dibutuhkan pengunjung atau wisatawan menginap di homestay itu hanya 3. Yang pertama adalah kamar tidur. Kamar tidur ya jelas standar, layak, bersih, tidak harus mewah. Kemudian kamar mandi harus bersih, wangi, kering dalam arti bersih itu tadi. Ventilasinya itu ada standarnya sendiri. Yang ketiga apa? Ruang interaksi, di mana ruang tamu. Ada 3 itu kebutuhan di homestay. Ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi itu harus
memenuhi unsur sabta pesona itu tadi, aman, bersih, salah satunya itu tadi yang harus kita lakukan. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa pengembangan pengelolaan desa wisata itu perlu kita pahamkan bahwa jadi tadi yang kita jual adalah semua aktivitas kegiatan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pertanian, perkebunan, peternakan, kearifan budaya dan sebagainya. Termasuk tadi ada pertanyaan apakah kesenian itu hanya dilakukan di saat-saat ada pengunjung ataupun dimasukkan paket. Salah satunya kita masukkan di dalam paket. Nanti paket belajar kesenian apa, karawitan, gejok lesung ataupun jadilan. Kami mainkan per tanggal, jadi setiap tanggal 15 atau tanggal 30, jadi 1 bulan 2 kali itu ada distribusi dari hasil yang mereka sudah lakukan yang ada di sini, termasuk untuk homestay. Jadi misalkan sekarang masuk homestay itu tidak langsung diberikan saat itu juga, tapi harus kita input dulu, kemudian nanti harus nunggu, sama jadwalnya itu setiap 2 minggu sekali, dan itu berlaku di semua kelompok yang terlibat dengan kami di pengelolaan desa wisata. Nah, ketika tempat Bapak Ibu sudah berlangsung 1 bulan, justru itu malah lebih baik karena kami dulu prosesnya juga dari harian, setiap hari langsung diberikan. Tapi lama kelamaan yo kok saya repot kelalen. Nah, kemudian ganti 1 minggu sekali, sekarang sudah 2 minggu sekali. Nah, target kami nanti juga harapannya bisa didistribusikan setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk nominalnya kami mengacu ke HOK, jadi hari orang kerja yang ada di Ngelanggeran. Nah, itu diantara yang paling minim ya, kalau kayak kemarin lagi COVID atau bener puasa ya gitu, paling minim yo 50.000 sampai nanti bisa mendapatkan 90 sampai 100.000 setiap harinya, seperti itu untuk teman-teman yang bertugas. Itu kemudian distribusi, kenapa kok masyarakat tadi sampaikan Pak Mursidi, jadi pembagian keuntungan di Ngelanggeran menika selain kami distribusikan ke masing-masing pedukuhan, kami juga ada bagi hasil dengan BUMDes, dengan Badan Usaha Milik Desa. Itu yang pertama. Kemudian kami juga ada di Perda, per keputusan Bupati nomor 13 tahun 2012 menika tentang penarikan tempat rekreasi dan olahraga. Jadi kami juga support juga ke PAD Kabupaten, itu besarannya Rp2.000 setiap orang. Jadi misalkan ini 50 orang, berarti 50 kali 2.000. Kemudian kami setor ke Pemda melalui Dinas Pariwisata, kemudian nanti dikembalikan lagi ke desa menjadi pendapatan desa. Itu yang kami lakukan. Jadi kenapa kok masyarakat sekarang lebih mudah digerakkan, karena mereka mendapatkan dampak secara tidak langsung dari hasil kegiatan ini. Yang dampak langsung siapa? Ya para pelaku itu, ya homestay, ya kuliner, ya transportasi, petugas parkir, pemanduan dan lain sebagainya. Yang tidak langsung gitu, mereka yang akan mendapatkan hasil dari bagi hasil kegiatan yang kami lakukan yang ada di Ngelanggeran. Seperti itu, sedikit saja tambahan terkait dengan beberapa pertanyaan. Dan sekarang sudah jam 11:30. Tadi sudah lalu lalang mau memasuki pasal 12, jadi kelihatannya memang pun pas wayangnya teman-teman. Atau bahan materi kita ya pada hari ini, kemarin sudah 3 hari ya, sudah luar biasa, ditambah lagi pelaku langsung. Jadi teman-teman semuanya itu mendengarkan Nyun Sewu si pelaku langsung. Jadi prosesnya seperti apa sampai dengan 1 tahunnya sekian M kalau sekarang, tapi kan kita melihatnya prosesnya ya, bukan hasilnya. Kalau hasil itu kan nanti ya, begitu ya. Nah, itu tadi ngomong-ngomong imeng-imeng ya. Bapak Ibu semuanya, ini kita ketambahan banyak ilmu yang sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah terkait dengan homestay. Tadi Pak Dukuh bertanya ya, homestay itu apakah harus mengikuti induk semangnya ya? Itu jawabannya Mas Murti, Mas Yudi, ya. Karena apa? Karena desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat ya. Itu tentunya kalau ada yang live in itu tentunya menginap di rumah-rumah masyarakat yang sisa kamarnya begitu ya.
dijadikan homestay itu tidak harus bagus, yang penting adalah bersih seperti itu, baik itu kamar mandinya maupun tempat tidurnya atau kamarnya, terkait dengan ventilasinya seperti apa ya. Kemudian jumlahnya itu pun harus ditentukan. Wah, saya punya kamar banyak seperti di daerah Cangkrian di Banten, Mas Wawo itu kan banyak sekali kunjungannya. Mas Wawo punya kamar banyak ya, wah itu ada homestay kabeh, itu tidak boleh ya. Itu paling tidak maksimal itu 5 kamar ya, 5 kamar. Duwe itu orang itu kabeh nggih. Maksimal 5 begitu nggih. Jadi terkait dengan homestay itu memang tidak dikenakan pajak ya untuk saat ini, mungkin insya Allah sampai dengan besok-besok. Karena apa? Karena itu homestay itu nginduk pada desa wisata kan seperti itu ya kegiatannya ya, itu mengikuti tuan rumah atau induk semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya membuat homestay yang baru itu beda ya. Itu apa? Itu seperti kelasnya pondok wisata gitu. Jadi itu nanti ber-TDUP kalau nggak salah ya. Jadi harus didaftarkan ya terkait dengan usaha pariwisata, itu nanti akan kena pajak, beda dengan homestay yang ada di desa wisata begitu. Namun demikian ya Bapak Ibu semuanya harus tidak lebih dari 5 ya, itu. Kemudian memang ada beberapa desa wisata yang saya push begitu, push itu melek cepet piye ya. Ini seperti teman-teman semua yang diutus di sini itu memang kita harapkan untuk lebih cepat bergerak begitu nggih. Di sini ada Melangi ya, Melangi itu kan eman-eman sangat ya, banyak kunjungannya belum terwadai. Begitu ada kunjungan 3 bis ya, Pak Esan ya, itu begitu 3 bis kemudian jaruh ke makam Pak Yai Nur Iman ya, leres gitu. Itu begitu sudah pulang, itu kan eman-eman. Padahal itu kan potensi sekali. Karena apa? Karena para pezaroh, karena kampung saya juga sering jaroh Pak Kiai ya, itu membawa uang kan seperti itu ya. Nanti kan bisa dibelanjakan di tempat desa wisata religi ya. Karena tadi yang terakhir ada kenangan tadi, barangkali ada pembuatan kaos yang tulisannya Jaroh Yai Nur Iman desa wisata Melangi, satunya umpama 60.000 kan, nah itu atau lebih ya, itu ya. Kemudian ada beberapa desa wisata, ada kebun desa yang boleh diwalik sobo kebun atau bagaimana ya. Kemudian ada yang batur ya, tempatnya Mas Wawo itu kan memang dipus terkait dengan anggrek ya. Begitu ada kunjungan ya, nanti bisa dijual anggreknya Mas Wawo ya. Ini jual paket, kalau desa wisata jualnya paket paket ya. Jadi begitu ada pertemuan seperti ini ya, seperti ini, reservasi dulu. Nek kita itu mau mau kunjungan ke sini, mungkin kalau mau membeli paket ya tentunya ada beberapa. Nek kita kan tidak sinau ini sinau ya, tapi sampaikan kalau menjual paket kan ada ini, ada ini, ada ini. Nah, nanti programnya setengah hari, 1 hari, atau live in 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu dicepai sama Mas Lili sama Mas Nurudi. Nah, sebenarnya sekian ribu, makan berapa kali, snack berapa kali, nanti ada paketan gamel, ada paketan batik ya, dan lain-lain. Kemudian kenangannya nanti ada baju tulisannya apa ya, kemudian nanti ada membawa, kalau di Batu mungkin ada anggrek ya, sing dicangkok cilik kayak sogo mulih kan seperti itu. Itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu memang Nusambu ya, tadi banyak ditanyakan ya, bagaimana caranya begitu ya. Mbak Dias juga tanya ya, kemudian Pak Dugo ya juga bertanya itu ya. Itu monggo nanti dikuatkan kelembagaannya dulu ya, kita konsolidasi ke bawah dulu ya, karena membentuk desa wisata itu memang mudah dibentuknya ya, tapi memang pengeterapannya alon-alon begitu nggih. Nah, kalau sudah
kalau sudah, nah itu kita kan membangun kalau ibarat rumah tadi sampaikan pondasi dulu yang kuat ya. Generasi pertama itu panjenengan semua, karena rintisan ya, rintisan ini apa namanya pondasi. Nah, nanti selanjutnya itu tinggal anak turun kita ya. Nah, generasi selanjutnya, generasi ketiga seperti Mas Lili melanjutkan ya, mempertahankan ini rohnya harus seperti ini. Nah, itu kemudian Kebutinso juga menyambut baik terkait dengan nanti ya untuk menyadarkan masyarakat memang kita harus mengundang orang lain, walaupun saya mau mengundang Pak Muari, wah sing tak sampai bingung iki aku nek ya nek yang teknisnya langsung pelaku langsung ya itulah biasanya sing apa ya namanya lebih di nah itu lah Pak Muari ngomong tok nah, seperti itu. Nah ini ada Mas Nawanto. Mas Nawanto itu sebetulnya sudah masuk di Berkembang kemarin ya. Namun demikian ya beliau-beliau yang di sana, ini Mas Nawanto yang sedang mengambil gambar itu malah minta diturunkan ke rintisan ya. Ya Mas Nawanto itu. Karena apa? Karena kami akan melangkah lebih apa ya? Lebih mantap kalau saya di posisi rintisan dulu Pak begitu. Nah ini Mas Nawanto sekarang baru apa? Baru merintis, tetapi desa wisatanya desa wisata yang sudah lama ya. Nah kemarin banyak narasumber bertanya, isih toh mati sore ya Mas Nawanto, tapi sekarang saya kapan tuh saya ke sana pas hari Minggu ya, itu banyak sekali kegiatan juga ya terkait dengan potensi-potensi ya, ada bajak apel sawah, kemudian ada apa namanya itu kekeceh itu ya, kemudian ada tubing, ada outbound ya dan lain-lain ya. Itu kalau nggak salah per A-nya dijual 75.000 ya, 75.000 ditut ke bapak ibu do jajan yang ngono gitu. Wah tipe ceplok dipoto-foto kalau ibu seneng banget, anak erget kok seneng banget. Nah itu loh, anak erget bayangin seneng banget ya. Saya tuh melihat, aku ya gumun, kok ya seneng banget tuh ini Mas, kayak menunggu ya. Anaknya rokok kecemplung becean itu, ayo deh banget, foto ceprak, deh banget. Ya Mas Rangga ya. Ini ya barangkali sebagai penutup kami ya, monggo nanti setelah hari ini ya, monggo nanti lekas bergeliat begitu, karena panjenengan semua termasuk pilihan, karena 33 desa wisata rintisan itu jenengan semua termasuk yang dipilih, karena hanya 10 desa wisata ya, itu yang nyun sewu akan kita push lebih cepat ya, karena sudah ada pergerakannya ya, itu. Kemudian kami juga masih prihatin juga terkait dengan tempatnya Kak Rani ya, itu yang di Turgo itu sampai sekarang belum apa ya, belum bisa ya. Itu ya, mudah-mudahan dalam pendampingan tahun ini ya di Turgo akan cepat selesai ya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya ya sebagai penutup kami. Kemudian kami atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Muridi, Mas Lili ya, yang sudah memberikan ya, menggelontorkan ya, menyampaikan ya semua ya yang ada ya. Ini termasuk rahasianya tadi sampaikan juga, kalau jenengan apa jenenge memperhatikan begitu nggih, karena jenengan kan utusan jangan sampai nanti kalau ditanya yang mengutus di desa wisata ketuanya atau siapa, wah ning kono ya dolan kok. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena banyak ilmu ya. 3 hari yang kemarin, 1 hari yang sekarang ya, itu ya, monggo ya nanti didiskusikan setelah hari ini, besok ya ke depan langsung didiskusikan langsung apa ya saya itu gaspol cari ini begitu ya, langsung gaspol begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Matur Mas Murdi, Mas Li, kami atas nama Dinas Pariwisata mengucapkan terima kasih sekali atas semuanya ya. Nanti kedepannya nyun sewu barangkali teman-teman ya
karena sudah mencatat nomor WA, nomor apa ya lain-lain, mau ngaturi panjenengan semua derek dirawi lah begitu nggih. Karena kalau kita bicara pariwisata itu harus berbagi, bersinergi di semua lini begitu nggih. Mungkin itu saya mengucapkan terima kasih ya atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, Jogja, istimewa, Sleman, the living culture, Dolan Sleman. Marai Tuman. Tepuk tangannya. Terima kasih. Monggo, Mas. Pak Muari dan bapak-bapak dari Dinas Pariwisata, sekali lagi ya inilah kami Melanggeran. Mungkin selama tadi bercerita kemudian berinteraksi, tentu kami dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, tingkah laku kami juga kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian meskipun ini sudah mau berakhir kegiatannya, tapi semoga sekali lagi ini malah menjadi awal yang baik untuk silaturahmi kita dari Melanggeran kemudian dan Sleman dan Melanggeran, dan kita bisa berlanjut. Nek ora iso ketemu langsung bisa bertemu lewat media baik Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Kita bisa selalu bersilaturahmi seperti itu. Dan sekali lagi matur suwun, monggo semangat, mari dari desa membangun Indonesia. Wabillahi mekaten, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.